Pemirsa, ditetapkannya status perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH pada perguruan tinggi seharusnya menjadi solusi bagi mutu pendidikan, pengelolaan, dan pendanaan. Namun, kini justru ditemukan polemik uang kuliah tunggal atau UKT yang semakin mahal. Status PTNBH yang memberikan otonom kepada kampus untuk mengelola keuangan dinilai tak serta-merta membuat kampus meringankan biaya kuliah bagi mahasiswanya. Sebaliknya, kampus justru semakin ketergantungan dengan biaya kuliah dan mengakibatkan mahalnya UKT menjadi beban bagi mahasiswa yang rentan secara ekonomi. Seperti yang terjadi di Universitas Indonesia, pada 26 Juni 2023, BEM UI menggelar demo menuntut penjelasan transparansi uang kuliah tunggal atau UKT, menyusul laporan dari ratusan mahasiswa baru atau maba jalur undangan yang keberatan dengan tingginya UKT. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut, masih ada ratusan maba lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi mendapatkan UKT di luar kemampuan, meski mereka telah mengajukan keberatan pada pihak kampus. Sudah menyerahkan data ratusan mahasiswa UI yang kemudian terdampak dari penetapan biaya pendidikan yang di luar nalar dan kemampuan orang tuanya. Nyatanya sampai sekarang pun sudah penetapan 2 lapis, sudah di tingkat fakultas dan di tingkat universitas. Nyatanya sampai sekarang juga masih ada lapisan dari mahasiswa UI yang mendapatkan biaya pendidikan di luar kemampuannya. Masih tidak ada matris yang transparan untuk kita tahu kemudian bagaimana nih penetapan tiap orang bisa mendapatkan UKT sekian, UKT sekian, UKT sekian. Universitas Indonesia menetapkan biaya pendidikan tertinggi 17,5 juta sampai 20 juta rupiah kepada mayoritas mabanya. Kepala Biro Humas dan KIP Universitas Indonesia Amelita Lucia menjelaskan, mekanisme dalam penetapan biaya kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Namun, pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan menyayangkan ketidakjelasan regulasi dari pemerintah membuat kebijakan UKT semakin mempersulit akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa. Nggak kalah pentingnya adalah bahwa biaya perguruan tinggi itu kan sesungguhnya khususnya yang PTN itu tanggung jawab utamanya itu pemerintah. Oleh karena itu sekarang persoalannya sebenarnya bukan karena PTNBH atau bukan ya, tapi menyangkut beberapa hal, misalnya soal regulasi. Pemerintah pusat harusnya tegas saja, UKT itu kalau bisa, apalagi ini masa pasca pandemi ya, kalau bisa enggak naik dulu deh UKT-nya ya. Seluruh PTN itu jangan naikkan dulu, tetapi bagaimana perguruan tinggi, apalagi yang PTNBH itu lebih kreatif, lebih inovatif, menggali yang disebut dengan income generating ya, atau IGU itu dengan cara yang lebih mengedepankan intelektual kapital. Sejak dimulai pada 2012, hingga kini telah 21 kampus menyandang status PTNBH. Sebagian besar kampus-kampus itu adalah yang terbaik di dalam negeri. Di antaranya adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Pertanian Bogor. Tim Liputan, Metro TV.